Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Sumiati akan memandu acara talkshow dalam peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022. Bapak Ibu, pada kesempatan talkshow ini kita akan fokus membahas program Dikmas. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk mengimplementasikannya di lembaga satuannya. Ya. Adapun tema kita hari ini adalah pengembangan model dan media pembelajaran pada program pendidikan kesetaraan. Sudah hadir di kiri kanan saya Pak Tohari, ya Pak Tohari. Betul. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Sumiati, terima kasih. Pak Tohari ini dari SKB Gudo, ya, Kabupaten Gudo. Jombang. Iya, terima kasih Pak Tohari sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian sebelah kiri saya ada Ibu Tri, ya, sama dari SKB ya Bu ya? Iya, dari SKB Ungaran Kabupaten Semarang. Iya, selamat datang Ibu. Jadi kita hari ini akan membahas bidang Dikmas, program kesetaraan. Baik Bapak Ibu, pertama saya akan menyapa dulu kepada narasumber yang pertama Pak Tohari. Selamat pagi Pak Tohari. Selamat pagi Apa Ibu. kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Ibu. Iya, Oke. kalau boleh tahu apa praktek baiknya Pak Tohari yang akan dibahas pada kesempatan hari ini? Oke, terima kasih banyak Ibu. Praktik baik yang akan saya angkat ya pada kesempatan yang berbahagia ini adalah mengenai pengembangan model pembelajaran keterampilan fungsional berbasis social commerce pada program pendidikan kesetaraan SKB Gudo Kabupaten Jombang. Itu yang akan kita bahas Ibu pada hari ini. Karena Pak Tohari di sana ya? Betul, kami di sana dan telah menerapkan pengembangan model ini kepada peserta didik kami, seperti itu. Kalau boleh tahu praktek baik apa nih yang akan Pak Tohari bahas pada kesempatan ini? Silakan Pak Tohari. Terima kasih Ibu Sumiati ya. Mohon izin praktik baik yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang akan kami angkat adalah mengenai pengembangan model pembelajaran keterampilan fungsional berbasis social commerce pada pendidikan kesetaraan program paket C SKB Gudo Kabupaten Jombang. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini Ibu. Di Jombang karena Pak Tohari tinggal di sana ya? Betul, karena saya di Jombang dan kami unit kerja kami di SKB Gudo Jombang, maka pengembangan model ini kami kembangkan pada SKB Gudo dengan peserta didik paket C di sana Ibu. Oh iya, terima kasih Pak Tohari. Beralih ke Ibu Tri, kalau Bu Tri praktek baiknya apa yang dikembangkan? Baik, terima kasih waktunya Bu Sumiati. Kalau pada kesempatan kali ini yang akan kita coba berbagi yaitu pengalaman kami saat mengembangkan media pembelajaran berbasis game edukasi. Itu bentuknya game edukasi berbasis online, namanya Sitara, untuk pendidikan kesetaraan pada mata pelajaran matematika di paket A kelas 1. Sitara ya? Iya, namanya Sitara. Nanti saya pengen menggali lebih banyak dari narasumber Pak Tohari sama Ibu Tri tentang program media pembelajaran ini Bu. Berarti Pak Tohari sama Ibu Tri memiliki kesamaan ya? Kedua-duanya meningkatkan metode pembelajaran di bidang kesetaraan ya, program PAUD Dikmas. Langsung aja saya ke pertanyaan yang pertama nih, buat Pak Tohari dulu nih. Karena saya sangat penasaran sekali Pak. Apa yang melatar belakangi implementasi model pembelajaran keterampilan fungsional ya berbasis social commerce itu saya sangat tertarik sekali pada program pendidikan kesetaraan paket C ya Pak? Betul. Iya, di SKB Gudo itu. Silakan Pak Tohari. Terima kasih Jawab Ibu. langsung aja. Mohon izin saya sedikit bercerita Bu ya, mengapa sih latar belakang saya mengambil social commerce ini sebagai pengembangan model yang ingin saya angkat. Jadi pada tahun 2021 Ibu, saya melakukan rekam jejak studi ya lulusan kami peserta didik SKB Gudo paket C ya. Ya, yang lulusan paket C ya. Yang lulus pada tahun 2021 setelah 6 bulan lulus. Nah, hasil dari survei kami Bu ya, penelitian kami, identifikasi, ternyata ada hal yang mencengangkan, cukup mencengangkan.
55% ya peserta didik kami yang telah lulus itu belum memiliki aktivitas. Setengahnya ya dari jumlah lulusan. Lebih Bu ya, separuh lebih, iya. 55%. Mereka masih random, masih belum memiliki aktivitas gitu. Sedangkan yang 29% ya mereka memang telah bekerja di pabrik, di toko dan sebagainya. Ini hasil dari pendataan kami. Oke, sedangkan yang 3%, mohon maaf 13%-nya mereka bekerja secara mandiri atau berwirausaha. Ada yang mendirikan toko online seperti itu ya, membuka catering ya, membuka usaha tata rias gitu, tata usaha busana. Sendiri berarti ya. Membuka sendiri. berwirausaha sendiri. Sedangkan yang 3%-nya itu melanjutkan ke jenjang perguruan ya, melanjutkan pada tingkatan pendidikan selanjutnya pada perguruan tinggi. Jadi meningkatkan kualifikasi pendidikan ya. Betul. Jadi kalau kita melihat data tadi Bu cukup prihatin ya, mencengangkan juga. 55% loh setelah lulus dari program paket C kami belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu ya lebih dari setengahnya ya. Lebih dari setengahnya. Padahal kalau kita melihat standar kompetensi lulusan paket C ini ya sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 setidaknya ada 4 standar kompetensi lulusan yang harus dicapai mereka ketika mereka telah menyelesaikan proses pembelajarannya pada program pendidikan Untuk kesetaraan paket C. C. Yang pertama adalah mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu yang pertama. Iya. Oke. Dan yang kedua adalah mereka bisa memenuhi kompetensi untuk dari tuntutan dunia kerja, memenuhi tuntutan dunia kerja. Mereka memiliki kompetensi untuk memenuhi itu. Sedangkan yang ketiga adalah kemampuan untuk berwirausaha, kompetensi untuk berwirausaha. Dan yang terakhir adalah salah satunya adalah kemampuan untuk bisa melanjutkan pada jenjang perguruan lebih tinggi. Iya. Kalau kita melihat kompetensi itu dari keempat itu ternyata belum terimplementasikan ya kalau kita melihat dasar lulusan yang tahun 2021 di Gudo itu. Betul. Jadi kalau melihat data yang kami survei tadi Ibu memang belum sepenuhnya memenuhi SKL ini. Walaupun dengan sentuhan yang sama, proses pembelajarannya sama dari ke 100% peserta didik ini, tetapi ketika lulus ini ternyata tidak sama hasilnya. Ini menjadi evaluasi kami, Bu. Nah, tentu proses pembelajaran yang sudah berjalan, ya, yang sudah terjadi, mereka yang sudah lulus tidak bisa kami perbaiki. Nah, makanya kami memperbaiki pada peserta didik yang saat ini sedang berjalan. Kami melakukan sebuah identifikasi awal begitu, Bu, ya. Ada beberapa potensi loh sebenarnya. Nah, potensi yang pertama adalah peserta didik pada pendidikan kesetaraan itu secara umum ya, bukan hanya di SKB Godo saja, tapi secara umum di Indonesia ya, mereka mendapatkan materi atau program pemberdayaan dan keterampilan. Khusus keterampilan ini sesuai dengan kebutuhan mereka loh, sesuai dengan minat mereka. Mereka yang minat pada tata rias, mereka nanti boleh loh memilih tata rias. Tata busana, boleh loh mereka memilih tata busana. Dan kami fasilitasi sampai uji kompetensinya. Ini potensi yang pertama, Bu. Jadi seluruhnya peserta didik dari jenjang paket A, paket B, paket C mereka mendapatkan program keterampilan sama pemberdayaan ini. Ini keunggulan dari program kesetaraan ya. Jadi di samping mendapatkan pembelajaran juga plus mendapatkan keterampilan. Iya. Salah satu ciri khas dari program pendidikan kesetaraan ini. Ini adalah potensi yang pertama. Dan potensi yang kedua, Bapak Ibu, mohon maaf Ibu ya, peserta didik kami alhamdulillahnya ya 100% memiliki smartphone. Ya. Kita lihat apalagi mereka sudah di zaman sekarang ya, apalagi jenjang SMA, jenjang paket C begitu ya, mereka sudah memiliki smartphone di sana. Oke ya. Dan memiliki media sosial semua. 100% memiliki smartphone, 100% memiliki media sosial. Ada WhatsApp, Bu ya. Kalau WhatsApp wajib ya, sepertinya wajib dimiliki oleh semua peserta didik ya, terkait dengan informasi, grup dan sebagainya. Ada Instagram juga, ada Facebook, ada TikTok dan sebagainya. Ini adalah salah satu potensi-potensi yang kita miliki, peserta didik miliki. Nah, saya sebagai pamong belajar ya, yang salah satu tugas utama kami adalah mengembangkan model. Kami melihat potensi ini akan kami apakan, gitu ya. Kami olah menjadi apa? Jangan sampai potensi ini hanya sekedar ada potensi. Hasil identifikasi ini hanya hasil identifikasi tanpa ada tindak lanjut. Nah, itu tugas kami pamong belajar meramunya menjadi sebuah pengembangan model. Tetapi memang selain ada potensi tadi, Bu, ada kerentanan-kerentanan yang mengikutinya. Apa tuh? Jadi kendala mungkin. Kendala ya, oke, ada sisi baiknya juga ada mungkin kendala yang dihadapi pada program pemberdayaan sama keterampilan. Mereka memang difasilitasi memilih keterampilan sesuai dengan bakat minat mereka.
teman-teman yang memilih tata kecantikan rambut begitu ya, kita fasilitasi sampai mereka uji kompetensi, mereka mendapatkan pengakuan legalnya ya, pengakuan legal bahwa mereka telah mengikuti itu sampai lulus begitu ya, kita fasilitasi, kita hantarkan sampai mendapatkan sertifikat LSK, lembaga sertifikasi kompetensi. Nah, jadi legalitasnya jelas ya. betul, ada keterampilan yang diberikan, legalitasnya juga diakui. Satu Bu, ketika mereka sudah memiliki produk ya, misalkan tata busana tadi atau tata boga, saya sudah bisa menghasilkan produk baju nih, saya sudah bisa menghasilkan produk kue kering nih, mau diapakan produk ini? Mungkin di marketnya ya, Ya, pemasaran. betul, jadi mau diapakan ya produk-produk saya ini? Ini yang menjadi PR kami, belum ada tindak lanjut yang serius di sana. Nah, selama ini kan masih terhenti pada prosesnya, belum sampai tindak lanjutnya harus bagaimana. Mereka sudah memiliki usaha begitu ya, tetapi belum sampai menyentuh usaha ini berkembangnya seperti apa gitu. Pemasarannya ya. Pemasarannya masih seperti terbatas apa? mungkin ya Pak. Sangat terbatas, itu yang menjadi PR kami. Kerentanan yang kedua, smartphone tadi selain memudahkan juga pemanfaatannya masih belum maksimal pada pemanfaatan untuk hidup mereka. Contoh nih Bu ya, mereka memiliki smartphone atau HP begitu ya, medsos juga ya, tetapi masih digunakan sebatas gaya hidup, hanya sebatas Iya. komunikasi, belum untuk menunjang kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan hidup ya. Ini adalah proses penyadaran kepada peserta didik bagaimana apa yang ada pada kita itu bukan semata-mata untuk hidup saja, tetapi untuk menunjang kualitas hidup mereka. Oke. Identifikasi awal kami Bu menyentuh ya pada kelas 12 ini 100% loh mereka memiliki smartphone tadi, 100% memiliki WhatsApp ya, 100% memiliki Instagram, begitu ya Bu, 100% memiliki Facebook, dan memang yang untuk TikTok ini tidak semua, jadi sekitar 70% yang Di memiliki TikTok, TikTok iya. itu. Tetapi kalau kita melihatnya ya, media sosial kami, ya media sosial peserta didik kami, rata-rata masih sebatas, misalkan Facebooknya ya, Iya. postingannya tuh ketika mereka begadang malam, Update status ya. update status, ketika mereka ngopi gitu kan Iya, ya, iya. mereka update status Iya. begitu. Atau di TikTok mereka itu goyang-goyang, joget-joget. Nah ini tidak salah ya, karena memang ada yang mereka contoh. Nah tugas kami sebagai pamong belajar pendidik ya, mengarahkan mereka bagaimana media-media sosial ini berfungsi loh bagi mereka. Ini tidak salah, penggunaan media sosial itu tidak salah. Kita mengarahkan pada penggunaan yang positif. Itu adalah beberapa latar belakang Bu, mengapa saya mengangkat social commerce ini pada program pendidikan kesetaraan paket C di SKB Nggodo Kabupaten Jombang. Iya. Terima kasih Pak Tohari, pemaparannya sangat ini. Ternyata program paket C itu tidak hanya pendidikan saja ya, juga plus skill keterampilan ya. Betul, Iya, kami jadi- menekankan juga nih stigma-stigma miring ya. Iya. Kalau paket C itu, program paket C itu hanya sekedar mencari ijazah ini Iya. Bu. Nah kami luruskan di sana, bukan hanya pendidikan non formal saja, tetapi ada keterampilan pemberdayaan hidup di sana. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tohari. Untuk selanjutnya, Ibu, mungkin dari Ya. praktek baiknya, apa yang melatar belakangi Ibu mengangkat program ini, program yang Ibu sajikan di praktek baik Ibu. Silakan Putri. Baik, terima kasih waktunya. Untuk praktek baik ini, latar belakangnya, tadi kan saya mengangkat media pembelajaran ya berbentuk game edukasi. Latar belakangnya itu berawal dari saat kita melakukan pembelajaran, itu kan kita ada pengamatan gitu kan, pengamatan kepada peserta didik. Iya. Misalnya saat pelajaran kok mereka tidak terlalu berminat gitu kan, misalnya kita kasih soal gitu kan, kita kasih waktu 40 menit. Tapi 30 menit mereka belum mengerjakan setengahnya, mereka ngalamun dulu, ngapa dulu gitu kan. Misalnya saat kita memberikan materi pun mereka seperti ngantuk, seperti kurang bersemangat gitu kan. Jadi kita coba telusuri itu, apa sih yang menyebabkan minat belajar mereka itu kurang gitu kan, kurang. Dan kita juga setiap hari itu kalau misalnya pagi kita bertanya kepada peserta didik di rumah, teman-teman melakukan apa nih saat pulang sekolah gitu kan. Jawaban mereka apa? Jawaban mereka itu bermain game Bu, bermain di handphone ataupun nonton YouTube seperti itu. Jadi anak-anak dikontrol ya. Iya, kalau setiap pagi kita menanyakan aktivitas mereka selain di sekolah. Betul. Jadi kita ingin tahu nih kegiatan di rumah itu seperti apa. Nah dari situ
kita juga tanya lagi, belajar apa enggak nih? Enggak Bu, gitu kan. Mereka ya namanya masih anak-anak ya, jadi ya berkata jujur, dan mereka lebih banyak menggunakan handphone itu untuk bermain game atau bermain YouTube gitu. Kita juga melakukan wawancara atau pendalaman kepada orang tua. Kita mencoba untuk menganalisis gitu kan, di rumah itu anak-anak pekerjaannya seperti apa gitu kan, ngapain aja gitu. Ternyata mereka ya bermain game, bermain handphone, nonton YouTube dan lain sebagainya gitu. Jadi ada koordinasi juga dengan orang tua. Ya, jadi dari situ kita, itu kan identifikasi awal. Kita mencoba untuk melakukan pendalaman terhadap isu tersebut. Kita membuat kuesioner. Kita mencoba menarik bahwa hal tersebut itu, kurangnya minat belajar itu sebenarnya benar apa enggak sih gitu kan. Kita membuat indikator-indikator, 4 indikator itu kita mengambil 4 indikator minat belajar. Lalu kita dari 4 indikator tersebut kita membuat poin-poin butir-butir pertanyaan, kuesioner, dan kita sebarkan kepada peserta didik dan juga kita wawancara kepada orang tua, dan hasilnya itu 36,8 itu dengan kategori kurang berminat. Jadi peserta didik itu untuk minat belajarnya itu agak kurang. Selain itu juga kita melihat untuk media pembelajaran di pendidikan non formal itu kurang bervariasi mungkin ya. Mungkin teman-teman di rumah Pamong Belajar dan PTK Dikmas mungkin banyak memiliki media pembelajaran yang bervariasi, kreatif, tapi mungkin belum di-upload gitu kan. Jadi teman-teman di seluruh Indonesia juga tidak mengetahuinya gitu kan. Mungkin punya tapi tidak dipublikasikan gitu. Jadi ketika kita mencari contoh-contoh media pembelajaran yang interaktif, yang mencoba yang berbeda gitu untuk pendidikan kesetaraan itu cukup terbatas gitu. Jadi kita mencoba untuk membuat media pembelajaran yang interaktif untuk khususnya itu untuk pendidikan non formal gitu. Baik, Ibu dan Bapak, kita jeda sebentar. Tadi kita sudah membahas terkait latar belakang praktek terbaik Bapak dan Ibu. Nanti kita lanjutkan di penerapannya ya. Baik, sahabat guru PAUD Dikmas, kita break dulu sebentar. Terima kasih sahabat guru PAUD Dikmas di seluruh Indonesia. Kembali kita lanjutkan lagi untuk ke Pak Tahori dan Ibu. Kita akan bahas kembali bahasan selanjutnya, yaitu tentang penerapannya Pak Tahori. Bagaimana penerapannya di pada pengembangan model ini ya, Ibu? Iya, Oke. Jadi saya mohon izin bercerita lagi ya, Ibu Tri, mohon izin terlebih dulu ya. Mungkin akan banyak cerita nih Bu ya. Silakan Pak. Tidak apa-apa ya Bu biar ya. Lebih jelas okay. ya, sahabat guru PAUD Dikmas di seluruh Indonesia lebih memahami ya, lebih menginspirasi bagi guru-guru Indonesia. Betul. Jadi pengembangan model pembelajaran keterampilan fungsional berbasis sosial commerce pada pendidikan kesetaraan SKP Gudo Jombang ini, Ibu, melalui beberapa tahapan-tahapan gitu ya. Tahapan-tahapan yang memang harus dilalui secara sistematis. Tidak BIM salah BIM langsung jadi produknya begitu ya. Hip hip hura langsung jadi begitu Bu ya. Ada 5 tahapan nih yang harus
dilewati. Yang harus dilalui, ada proses ya. Ada Tidak instan proses. berarti. Ada proses di sana dan harus secara menyeluruh. Nah, Apa saja tuh? yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan analisis konteks Ibu ya, identifikasi kebutuhan belajar sebenarnya. Sebenarnya peserta didik saya, 40 peserta didik saya ini membutuhkan apa sih? Satu rombel ya. Satu kelas ini ya, satu kelas rombel ini membutuhkan keterampilan apa? Jangan kita langsung menjudge mereka membutuhkan keterampilan tata busana. Tentunya punya keinginan yang berbeda-beda ya dari Betul, jadi melihat situasi, kondisi, analisis konteksnya. Teman-teman yang berada di sekitar ukir begitu ya, mereka lebih memerlukan keterampilan ukir di sana Bu, karena didukung dengan lingkungannya seperti itu. Nah teman-teman yang berada di sekitar pondok ya, pondok pesantren kita tahu Jombang Bapak Ibu, pondok pesantren ya di sana. Banyak pesantren. Mereka lebih membutuhkan tata busana dan tata boga untuk memenuhi kebutuhan, mensuplai kebutuhan pondok pesantren ini terhadap kebutuhan busana di sana, terhadap kebutuhan pangan di sana, ada tata boga di sana. Nah, makanya ya, tahap yang pertama adalah kita melakukan identifikasi awal. Sebenarnya kebutuhan apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, ini yang kita lakukan pertama kali. Tahap yang kedua adalah pelaksanaan keterampilan. Pelaksanaan keterampilan adalah setelah tadi identifikasi, ketemu nih, ternyata yang dibutuhkan adalah tata busana. Ternyata keterampilan makrami ya, talikur dan sebagainya. Nah, setelah kita identifikasi, kita kelompokkan berdasarkan jenis pilihan mereka. Peserta didik yang memilih keterampilan tata busana kita jadikan satu kelompok. Nah, proses pembelajarannya adalah pada ruang keterampilan tata busana. Kita datangkan ya Bapak Ibu ya, sahabat guru PAUD Dikmas, kita datangkan instruktur tata busana yang kompeten di sana. Kita fasilitasi di sana. Ahlinya ya, yang Ahlinya. didatangkan langsung. Betul. Jadi kita tidak spekulasi saya yang serba bisa, saya bisa mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika sekaligus bisa mengajari mereka menjahit, tidak. Kami memang harus profesional mendatangkan instruktur yang kompeten di bidangnya. Itu adalah pada proses pelaksananya Ibu. Yang ketiga adalah pengenalan sosial commerce-nya. Jadi sosial commerce itu apa sih? Nah, kita ini yang akan kita kenalkan pada peserta didik. Secara bertahap ya, secara perlahan terintegrasi pada proses pembelajaran mereka. Jadi di sela-sela keterampilan mereka, praktik keterampilan mereka, kita akan memasukkan pemberdayaan di sana mengenai sosial commerce ini. Izin nanti akan saya bahas secara tuntas ya Ibu. Boleh. Yang keempat adalah implementasinya, penggunaan sosial commerce-nya itu seperti apa pada kehidupan sehari-hari mereka. Pada setiap peserta didiknya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah pengembangannya. Jadi setelah implementasi model ini, nah pengembangannya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa, ini yang perlu dipikirkan. Gitu. Oke, kita bahas mulai dari manfaat sosial media tadi ya Ibu. Kita akui bahwa peserta didik sudah memiliki smartphone, sepakat. Ya, yang seperti saya bilang tadi 100% loh mereka memiliki memiliki smartphone. 100% loh mereka memiliki media sosial yang mendukung. Tetapi mereka belum sampai pada tahap media sosial itu sebenarnya untuk apa. Yang mereka ketahui media sosial adalah untuk mengupdate dirinya. Dan ya. Komunikasi ya. Komunikasi. Padahal banyak hal banyak lain ya. Jadi bukan Oke, kita sadarkan mereka, kita memberikan penyadaran kepada mereka bahwa banyak loh manfaat sosial media ini yang belum kita ketahui gitu. Ada fungsi menjalin kemitraan di sana. Oke ya. Komunikasi mungkin relevansinya dengan kemitraan begitu ya. Terus ada loh kita bisa melihat produk lain ya. Mereka misalkan mereka memilih tata busana. Mereka bisa loh melihat produk-produk dari media sosial mereka. Oke, gitu ya. Terus selain itu mereka bisa loh mengenalkan produk-produk mereka melalui media sosial mereka. Nah, yang terakhir adalah inovasi produk. Dengan melihat produk-produk lain ya, sebenarnya mereka itu mengupgrade diri. Membandingkan produk saya dengan produk yang lainnya. Begitu ya. Kita memang mengarahkan. Jadi kita lihatlah produk-produk yang sudah berkembang itu seperti apa. Punya kalian sudah demikian atau belum? Nah, kalian tidak perlu sama dengan mereka, tetapi inovasinya coba. Jadi motivasi juga ya motivasi bagi mereka didik karena melihat produk-produk yang lain ya yang sudah lebih maju mungkin. Betul. Jadi kita perlu penyadaran di sana. Oke ya. Terus selanjutnya saya masih membahas sosial commerce ya. Kemarin ada yang bertanya nih Bu, kenapa kok sosial commerce sih? Kenapa kok tidak e-commerce yang sudah jelas begitu ya, yang sudah booming terlebih dahulu. Oke. Yang pertama adalah pertimbangan saya menggunakan sosial commerce ini adalah karena sasaran saya Bu, peserta didik saya adalah peserta didik kesetaraan paket C SKB Nggodo Jombang. Saya tidak mendiskriminasi ya, tetapi ini hasil identifikasi kami ya.
Kalau kita menggunakan e-commerce Bapak Ibu, pertama adalah berbayar. Mungkin awal-awalnya bulan pertama, kedua itu gratis gitu ya. Tapi bulan ketiga, bulan keempatnya itu sudah ada tagihan di sana. Ya. Kalau e-commerce. E-commerce ya. Iya. Karena itu sudah pernah kami coba juga kita terapkan pada sebelumnya. Ternyata harus berbayar loh, begitu. Dan yang kedua, kendala menggunakan e-commerce ini adalah perlu web khusus begitu ya. Tata letaknya juga perlu menggunakan piranti, laptop dan sebagainya. Nah, ini yang belum bisa diadaptasi oleh teman-teman pendidikan kesetaraan paket C kami. Mereka lebih pada saat ini tarafnya ya, tapi semoga kelak nanti berkembang lagi ya. Tarafnya masih menggunakan smartphone mereka untuk yang sederhana. sederhana yang terlebih sederhana. dahulu. Ya, jadi dari yang sederhana ini, tapi kami berharap tentu mereka akan mengembangkan dirinya. Jadi mengapa kok saya lebih menggunakan social commerce daripada e-commerce tadi? Pertama adalah gratisnya, ya, tak bayar. Tidak bayar. Tidak bayar. Karena sasaran kita adalah peserta didik nih, mereka masih belajar, pada tahap belajar. Mereka belum profit nih, belum menghasilkan profit sudah harus berbayar nih. Ini yang meskipun mungkin hasilnya berbeda juga ya menggunakan e-commerce atau social commerce ini menjangkau banyak orang. Tentu kita sepakat penggunaan sosial media itu memang salah satu fungsinya adalah menjangkau banyak orang. Mereka memiliki WhatsApp nih, mereka mengunggah statusnya di WhatsApp. Saya hari ini dari hasil keterampilan saya menghasilkan kue kering gitu ya, aneka kue kering. Coba aja di foto. Nah, di foto udah dijadikan status. Jadikan status. Itu masih di WhatsApp saja, belum di Instagram. Minimal teman-teman yang di WhatsApp itu bisa melihat status betul. Itu ya. Jadi, oh ini loh produk saya gitu. Oke, yang selanjutnya adalah cukup menggunakan handphone tadi ya, Ibu. Gitu. Jadi langsung nih setelah mengambil gambarnya mereka unggah pada sosial media mereka. Loh, ini langsung. Jadi tidak ada tahapan yang terjeda. Nanti memang itu masih awal-awal ya, masih penyedaraan, masih sederhana. Oke, begitu memang masih langsung HP langsung diupload. Ini adalah pembelajaran untuk mereka. Yang selanjutnya adalah interaksi langsung nih. Ya, ada interaksi langsung dengan konsumen. Dengan konsumennya, entah itu dengan temannya sendiri, keluarga, minimal adalah dengan orang lain yang tertarik dengan produk mereka. Iya. Oke. Yang terakhir adalah bisa membandingkan dengan produk yang lainnya tadi. Jadi selain dirinya menghasilkan, mereka juga bisa melihat inspirasi dari produk lain. Mereka bisa melihat produk-produk, oh produk si A itu memiliki inovasi di sini. Saya bisa loh mengadaptasinya. Kalau si A kelebihannya pada A, ya, saya bisa mengambil dari sisi lainnya. Tanpa berniat menjatuhkan, ya kita tidak pernah memberikan motivasi menjatuhkan, tetapi berinovasi untuk menjadi yang lebih baik. Demikian. Nah, kali ini saya akan membahas satu persatu Bu ya mengenai pengenalan social commerce ini kepada peserta didik. Silahkan. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya terangkan di sini ya, kita diskusikan bersama di sini. Pengenalan social commerce-nya ini juga memerlukan beberapa tahapan nih. Jadi tidak langsung instan, oh kamu memiliki sosial media loh, bisa loh digunakan untuk pengembangan model ini. Tidak, tapi ada beberapa tahapan. Ada prosesnya. Ya. Betul, ada prosesnya lagi. Yang pertama adalah pemilihan media sosialnya. Oke. Yang kedua adalah teknik pengambilan foto, begitu ya. Yang ketiga adalah pembuatan hashtagnya atau captionnya. Dan yang terakhir adalah pengembangan kemitraan, gitu. Izin Bu, saya boleh kupas satu persatu? Silakan Pak Tohari. Oke. Dari pemilihan media sosialnya. Nah, ketika peserta didik ya, kita arahkan memilih salah satu sosial media itu, apakah itu nanti Facebook atau WhatsApp, Instagram, TikTok dan sebagainya, kita memberikan pengertian di awal. Kalian harus melihat target pasarnya dulu yang pertama. Nah, kalau Instagram itu target pasarnya siapa saja, rentang usia berapa, ini yang perlu kita jelaskan. Biasanya di atas betul 40, kalau betul 30, yang 40 ya. Ya, kalau Instagram ini kan tentu remaja ya, pasarnya remaja masih banyak di sana. Kalau pasarnya memang produk-produk yang menyasar remaja. Kalau yang ingin lebih soft begitu ya mungkin Facebook juga bisa yang lebih menyeluruhnya. Lebih ini ya, semua kalangan kalau itu betul, ya. Dah kalau ingin lebih langsung begitu langsung saja pada media sosial WhatsApp-nya. Langsung dibuat unggah status ataupun WhatsApp bisnis di sana. Nah, itu salah satu pertimbangan ketika kita mengarahkan pemilihan media sosial bagi peserta didik. Yang kedua adalah tipe konten ya. Kita tetap mengarahkan santun dalam segala hal. Bukan hanya dalam media sosial, tapi dalam pembuatan konten itu kita menghindari hal-hal yang bisa menyinggung sara. Begitu ya, Ibu. Bagaimana konten-konten itu tetap santun. Penggunaan bahasanya ya, penggunaan bahasanya adalah bahasa yang santun. Tentu ini adalah salah satu tendensi ya untuk kita memberikan moral kepada peserta didik ya, pendidikan moral kepada peserta didik
Jangan sampai media sosial itu yang seperti kita lihat ngeri juga kan Bu ya. Iya. Media sosial isinya wah konten-konten negatif. Kalau tidak difilter bahaya juga ya. Betul. Ini adalah salah satu program kita untuk pendidikan moral kepada mereka. Dan yang selanjutnya adalah interaksi-interaksi ini kita jelaskan pada mereka bahwa setiap kegiatan itu memiliki resiko. Apalagi ini berkaitan dengan kegiatan commerce ya. Setiap resiko-risiko ini tentu perlu kita antisipasi, diminimalisir seminim mungkin. Jadi setiap misalkan penggunaan WhatsApp tadi bisa saja loh ya, ada transaksi itu berupa penipuan. Barang sudah dikirim ya, ternyata tidak ada transfer uang dan sebagainya. Atau pesanan berapa ratus pak begitu ya untuk pembuatan seragam baju dan sebagainya. Ternyata itu adalah pesanan fiktif. Nah, ini yang tentu merugikan produsen. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita jelaskan kepada mereka. Jenis interaksinya seperti apa, meminimalisir kerugian-kerugian itu seperti apa, risiko-risiko seperti apa. Ini yang perlu kita jelaskan di sana pada tahap pengenalan social commerce ini. Yang selanjutnya, Bu, pengenalan social commerce-nya sudah, media sosialnya apa. Selanjutnya adalah pengambilan fotonya. Meskipun secara sederhana ya, kita tidak berbicara secara kompleks gitu ya. Kita menggunakan teknik yang luar biasa, tidak. Kita bagaimana sih pengambilan foto, teknik-teknik pengambilan fotonya agar produk yang kita hasilkan tadi ya, produk-produk yang kita hasilkan tadi bisa menarik meskipun hanya menjepret menggunakan smartphone, hasilnya menarik. Kita datangkan juga Bu ya instrukturnya ya, instruktur atau tutor yang editing, desain grafis di sana. Menu editing, kita kenalkan menu editing yang sederhana, Canva dan sebagainya begitu ya, yang sederhana yang bisa dilaksanakan menggunakan Android mereka. Selanjutnya adalah pemilihan lokasi pengambilan ya, walaupun itu juga sederhana gitu ya, walaupun bukan tempat-tempat yang luar biasa gitu, tapi ketika produk itu ditaruh di atas meja dengan diberi aksesoris sama foto produk yang hanya polosan begitu, tentu nilainya berbeda gitu ya, kemenarikannya berbeda. Tanggapan dari konsumen juga berbeda. Tentu mereka lebih memilih produk-produk dengan sentuhan-sentuhan ataupun ada inovasi di sana. Seperti itu. Detail ya, jadi semenarik mungkin. Betul, itu pada tahap pengenalan social commerce-nya, teknik pengambilan foto, itu pada tahapnya. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai pembuatan hashtag dan caption ya Ibu. Ini hal yang penting. Mereka sudah memiliki produk nih, sudah bisa membuat fotonya, mengambil fotonya tadi, sudah diajarkan ya. Sosial medianya juga sudah nih. Nah, pembuatan hashtag ini juga penting ya, captionnya. Nih, pertama adalah mengenai kata kuncinya. Hashtag untuk program ya, produk yang mereka. Misalkan nih, yang real di tempat kami, tata busana mereka. Tata busana, misalkan kayak kuncinya adalah busana Jombang begitu ya. Atau busana Muslim Jombang begitu ya. Ketika mereka nanti mencari, orang mencari di media sosial, baju Muslim Jombang, itu nanti ketemu. Produk mereka bisa muncul dalam pencarian ini penting, membuat kata kunci ini. Nah, makanya kita mengarahkan mereka bagaimana Pak caranya membuat kata kunci ini. Boleh loh kita bisa mengadaptasi dengan produk-produk yang sudah terkenal. Seperti apa sih kita produk-produk brand-brand yang terkenal itu dalam menggunakan kata kuncinya. Caption-caption yang menarik untuk mengenal produk ini seperti apa sih? Kita mengadaptasi dari sana boleh. Atau mereka, nanti kalau mereka sudah berkembang, mereka bisa loh membuat ini sendiri. Membuat hashtag-hashtag terkait dengan brand mereka. Oke. Selanjutnya kalau boleh ya, jadi mulai praktik dan sebagainya itu nanti mereka akan benar-benar praktik Bu ya, di lapangan itu praktik, dari ada kegiatan pembelajaran di sana. Jadi bukan hanya secara teori tetapi keterampilan dilaksanakan di dalam kelas. Kalau boleh Bu ya, saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran yang ada di kelas, mungkin bisa dilihat oleh teman-teman guru PAUD Dikmas yang ada di seluruh Indonesia. Kalau boleh izin menayangkan video pembelajaran tersebut. Silakan, Oke, terima kasih. Oke anak-anak, kenapa kok saya cenderung menggunakan Instagram sebagai salah satu media sosial untuk kita belajar social commerce ini? Karena menurut riset ya, hasil riset kita lihat pengguna Instagram sampai saat ini mencapai lebih dari 40 miliar orang. Jadi kita bisa bayangkan betapa besarnya sasaran kita. Sasaran yang akan kita kenalkan dengan produk-produk kita. Jangan banyak-banyaklah 40 miliar, 1%-nya saja
sudah berapa? Sekitar 4 ya, 4 juta lebih orang. Kita bisa bayangkan kalau ada orang ya melihat produk kita di Instagram kita mencapai ya misalkan nggak sampai 4 juta, 400.000 saja, sudah luar biasa. Oke Ibu ya, tadi setelah kita lihat tayangan tadi, semoga ini bisa menjadi gambaran, oh ini loh, gambaran sederhana implementasi pengembangan model kami di SKB Nggodo itu seperti apa. Mohon maaf, tayangannya singkat, takutnya memakan waktu nanti, bosen yang menonton di rumah, begitu. Terima kasih. Sangat menarik sekali Pak Tohari, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi sahabat guru PAUD Dikmas di seluruh Indonesia. Terima kasih atas paparannya. Kembali ke Ibu Tri ya. Kalau Pak Tohari tadi bicara tentang social commerce ya, kalau Ibu Tri lebih ke media pembelajaran ya. Ini sangat menarik sekali, yaitu Sitara ya. Iya, Sitara. Pengen tahu sekali saya, mungkin sama sahabat guru PAUD Dikmas di seluruh Indonesia penasaran ya, apa penerapannya Bu Tri? Silakan Bu Tri. Baik, terima kasih. Menyinggung dari latar belakang tadi, itu kan kita mencoba untuk menggali minat belajar peserta didik. Nah, minat belajar peserta didik itu kan ada 4 indikatornya. Saya ngambil dari pendapatnya Slametto itu. Yang pertama itu perasaan senang, yang kedua itu keterlibatan, yang ketiga itu penerapan, dan yang keempat itu ketertarikan. Jadi kita mencoba untuk menggali 4 indikator tersebut untuk dimasukkan ke dalam media pembelajaran apa sih yang cocok atau sesuai gitu. Karena peserta didik tadi kan sudah ditanya-tanya, misalnya di rumah itu sukanya bermain gadget gitu kan. Jadi kita mencoba untuk membuat media pembelajaran yang dapat diakses melalui handphone mereka gitu. Tapi tidak hanya bisa diaplikasikan di handphone, tapi bisa juga melalui PC gitu. Jadi kita mencoba untuk membuat media pembelajaran berupa game edukasi, tapi bisa diakses secara online baik di PC maupun di handphone gitu. Kalau biasanya itu teman-teman misalnya tanya, si Jupin dan si Tara itu aplikasi ya gitu kan? Bukan, itu bukan aplikasi. Jadi si Jupin dan si Tara itu game edukasi yang berbentuk online. Mungkin bentuknya saya tunjukkan Ibu ya. Jadi seperti ini. Ketika masuk ke linknya nanti akan ada 2 game edukasi, karena saya juga membuat di PAUD gitu. Jadi tidak hanya di kesetaraan, jadi saya membuat juga di PAUD. Untuk kesetaraan ini namanya Sitara. Ini khusus untuk pelajaran matematika. Jadi yang kami kembangkan baru pelajaran matematika. Nanti peserta didik itu dapat mengaksesnya kapan saja, di mana saja gitu. Kalau selama ini kan misalnya game edukasi itu misalnya yang dikembangkan media pembelajaran, game edukasi biasanya berbentuk aplikasi. Kendalanya apa kalau misalnya berbentuk aplikasi gitu kan? Kendalanya biasanya itu memorinya nggak muat nih, Bu, memori saya nggak muat, penuh gitu kan untuk menginstal. Kadang aplikasi yang tidak berasal dari platform yang resmi, misal hanya Ngopi saja, itu kan butuh perizinan juga di handphonenya. Terus memorinya juga butuh yang lebih banyak. Selain itu mungkin Androidnya atau sistem operasinya itu butuh yang tertentu gitu. Jadi kita mencoba untuk mengatasi tersebut. Ketika kita membuat media pembelajaran diharapkan tidak mempersulit. Sebelum pembelajaran misalnya kita memberikan aplikasi, installnya aja udah susah, itu kan justru malah mempersulit. Jadi kita mencoba untuk membuat media pembelajaran yang tentunya mudah dioperasikan gitu. Sama anak-anak usia. Kalau Ibu kan di kesetaraan paket A ya? Iya, paket A kelas 1 gitu. Jadi kita mencoba untuk ini mungkin juga seperti diferensiasi dari media-media pembelajaran yang lain. Kalau misalnya game edukasi yang lain berbentuk aplikasi atau media pembelajaran interaktif berbentuk aplikasi, kita mencoba untuk mengonline-kan gitu. Jadi bisa diakses di mana saja dan kapan saja gitu. Menarik sekali nih Bu Tri, apalagi anak-anak sekarang kan tertariknya ke games. Ini game diterapkan dalam pembelajaran ya. Bagaimana tuh Bu? Sekarang sudah terimplementasikan nggak dalam penerapannya untuk anak usia? Ibu kan di program paket A ya. Silakan Ibu. Baik, untuk penerapannya tentunya sudah diterapkan ya dalam pembelajaran. Apalagi ini gamenya itu berbentuk online gitu. Jadi ini juga saya membahas lagi ya Bu ya, kelebihan dari media pembelajaran game edukasi Sitara ini yang berbentuk online itu misalnya yang pertama,
tidak memerlukan memori yang cukup banyak karena tinggal klik saja linknya lalu langsung masuk langsung dioperasikan gitu. Terus misalnya ada update ataupun revisi ataupun perbaruan dari developer bagi kami pengembang, itu tidak perlu menginstal lagi karena itu online kan. Jadi yang mengupdate itu dari pengembangnya gitu. Lalu tidak memerlukan spesifikasi Android khusus atau sistem operasi khusus untuk mengoperasikannya. Lalu bisa juga diaplikasikan atau dimainkan itu di PC maupun di gadget gitu. Jadi gadget biasa pun sudah bisa selama dia connect internet gitu. Jadi siapa saja bisa memainkan di mana saja dan kapan saja. Untuk penerapannya sendiri, ketika di sekolah teman-teman peserta didik itu mengaplikasikannya atau memainkan game edukasinya itu di PC ya. Kita mencoba untuk, kalau sekarang kan anak-anak sering mabar gitu kan, main bareng. Nah, kita mencoba untuk mengaplikasikan tersebut, main bareng gitu. Jadi kita mulai start bareng, lalu teman-teman memainkan game tersebut. Nanti teman-teman peserta didik akan mengerjakan game tersebut, akan memainkan game tersebut, dan nanti kan akan keluar skornya gitu. Jadi teman-teman peserta didik jadi lebih tertarik, lebih bersemangat gitu. Lebih enjoy kali ya. Iya, lebih dia sedang belajar tapi merasa tidak sedang belajar gitu. Iya. Tapi manfaatnya sangat luar biasa. Jadi misalnya kita menggunakan kertas saja nih, misal untuk pembelajaran, ini silahkan dikerjakan gitu kan. Itu mereka sedikit ya kadang ngantuk-ngantuk gitu kan Bu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan game edukasi tersebut, awalnya saja mereka sudah tertarik gitu. Wah, apa nih sesuatu yang baru gitu kan. Jadi penasaran, dan cara pengoperasiannya pun juga kami buat semudah mungkin agar dapat dioperasikan oleh peserta didik. Yang sebelumnya juga kami membuat yang PAUD untuk si Jupin. Ya? Iya, yang si Jupin itu juga kita coba untuk terapkan ke anak PAUD. Ketika kita uji coba, mereka langsung bisa gitu, karena ya kita coba untuk user friendly mungkin game edukasi tersebut agar bisa dimanfaatkan oleh peserta didik. Jadi mempermudah pembelajaran, juga nanti menarik minat belajar peserta didik gitu. Jadi kami mencoba untuk ya memberikan sedikit sentuhan yang berbeda. Misalnya game edukasi yang sebelumnya banyak aplikasi, kita mencoba yang online gitu, karena agar dapat diaplikasikan di mana saja, kapan saja, tanpa butuh spesifikasi yang lebih gitu. Jadi semoga nanti sahabat guru PAUD Dikmas juga di rumah mungkin bisa mengaplikasikannya gitu kan, atau memodifikasi, membuat game edukasi itu berbasis online, bukan aplikasi lagi, karena kalau aplikasi cukup kadang sebelum memainkan saja sudah ada problemnya nih, nggak bisa install lah, memorinya penuh lah, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita mencoba untuk mengatasi tersebut gitu. Cukup menarik Bu Tri, sahabat guru PAUD Dikmas di seluruh Indonesia. Kita break dulu di sesi 2 ini, dan nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Anak Indonesia harus tumbuh sehat dan cerdas. Manis, buah jeruk. Namun masih banyak anak Indonesia tumbuh kurang optimal karena menderita stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan anak, yaitu sejak janin hingga berusia 2 tahun. Oleh karena itu, orang tua sebagai pengasuh utama perlu memahami praktek-praktek pemberian makanan bergizi dan stimulasi yang memadai sejak anak dalam kandungan. Hal ini akan memastikan tumbuh kembang anak menjadi optimal dan tidak menderita stunting. Desa Kamurang yang memiliki baduta sebanyak kurang lebih 100 anak menyadari pentingnya mendukung para orang tua mencegah kondisi stunting pada anak melalui kelas pengasuhan.
tiap minggu tuh berapa minggu sekali. Harapannya masih 1 minggu sekali orang biasa kempel di kelas pengasuhan. Dalam merencanakan kelas pengasuhan, pendidik PAUD serta kader masyarakat lain perlu berkoordinasi dengan kader pembangunan manusia atau KPM yang berperan untuk melakukan konvergensi penanganan stunting di desa. KPM juga berkoordinasi dengan perangkat desa. Insya Allah bantuan yang bergerak juga. Itu teh 30 hijinya. Kareresan dina dinten ayeuna aya pengasuhan anak di usia 0 sampai 2 tahun. Kelas pengasuhan merupakan kegiatan pemberian stimulasi kepada anak usia di bawah 2 tahun. Kelas ini dapat dilakukan saat layanan posyandu, PAUD, maupun Bina Keluarga Balita atau BKB. Teman-teman posyandu. Dalam kelas pengasuhan, pendidik PAUD memberikan stimulasi kepada anak usia di bawah 2 tahun yang hadir bersama orang tuanya dengan harapan orang tua akan mempraktekkan stimulasi tersebut saat di rumah. Kelas pengasuhan dapat dilakukan di layanan PAUD, posyandu, balai desa, rumah warga, ataupun tempat kegiatan lain di desa. Coba di bumbunya sering-sering jajangannya riosnya. Jangan kita panggil hoyong mama. Kurang kali sami. Perlu dipastikan tempat penyelenggaraan dalam kondisi bersih, aman, dan cukup luas untuk anak bergerak bebas. Kepala desa dengan bantuan KPM perlu melakukan monitoring pelaksanaan kelas pengasuhan secara berkala. Oh, ini siapa ini? Kang Ades. Terus biasa dongkap karena dinten ayeuna 11 anak. Karena nama 31 kunaon nyapanya. Dia teh aya bapak-bapak ahli. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa kompak dibantu sama bapaknya. Ajakan ku ibu-ibu, bapana sadayana ka dieu anu baru balita. Dengan semangat gotong royong, mari kita selenggarakan kelas pengasuhan untuk mencegah stunting. Baiklah sahabat guru PAUD Dikmas, kita lanjutkan lagi ke sesi selanjutnya Bapak dan Ibu. Sekarang saya akan menerapkan hasilnya Pak Tohari. Gimana tuh implementasi hasil dari praktek terbaik Pak Tohari? Oke, mohon izin lagi Bu ya, kalau berbicara mengenai hasil memang ini belum secara utuh begitu ya, karena ini masih penerapannya ini masih sekitar 8 sampai 9 bulan. Jadi belum sampai mereka lulus seperti apa. Tetapi melihat dari jumlah peserta didik kami yang di kelas 12 ini ada 42 peserta didik begitu ya. Ini sudah terlihat ada 16 peserta didik sudah memiliki marketplace sendiri. Ada peningkatan. Memiliki 16 marketplace sendiri yang sudah dikenal. Jadi mereka sudah memiliki produk. Nah, nanti akan kami tampilkan satu persatu ya. Marketplace mereka seperti apa nanti akan kita tampilkan. Begitu. Nah, 20 anak sedang proses. Nah, ini sedang kami dampingi secara instan Ibu ya. Jadi mulai dari pengenalan, memang tahapnya itu seharusnya mereka sudah memiliki produk dulu karena keterampilan ini mereka sudah mahir, baru mereka mengenalkan produk. Nah, tahap yang mereka saat ini tempuh saat ini adalah sedang proses pembuatan sosial kampusnya ini. Nah, yang 6 anak nih Bu memang masih butuh perhatian lebih ya, karena memang belum menunjukkan ada minat di sana. Jadi 16 sudah memiliki marketplace yang bagus gitu ya. 20 anak sedang proses dan yang 6 anak ini butuh pendampingan khusus. Nah, begitu. Kalau boleh saya ingin contoh ya, contoh marketplace mereka akan saya tampilkan Bu ya, mungkin sekarang sekilas begitu ya, tidak mengganggu ya? Tidak, justru lebih memperjelas ya. Terima kasih. Silakan, Oke, Pak. ini ada beberapa, ini yang hasil produk mereka yang sudah diunggah pada sosial media mereka begitu. Nah, itu adalah beberapa gambaran Ibu ya, marketplace yang telah mereka buat. Nah, jadi semoga bisa menginspirasi yang lainnya. Itu karya anak ya? Langsung karya anak, peserta didik mereka. Begitu. Sudah bagus, sudah menarik sekali. Terima kasih Pak Tohari atas pemaparannya, ini sangat menarik sekali. Sudah mulai kelihatan hasilnya ya. Dan sekarang saya kembali ke Ibu Tri. Dengan
model pembelajaran ya Ibu Tri ini bagaimana nih Bu? Kalau di Ibu Tri sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya. Menyambung dari pertanyaan yang kedua tentang penerapannya. Kalau di sekolah itu kami menggunakan PC untuk memainkan game tersebut, sedangkan di rumah peserta didik menggunakan gadget masing-masing. Karena semua peserta didik kami alhamdulillah juga memiliki gadget masing-masing gitu kan, karena anaknya sudah cukup lebih dari 7 tahun gitu kan, mereka sudah memiliki handphone masing-masing ternyata dikasih, iya, diberikan sama orang tuanya gitu kan. Jadi di rumah dengan didampingi oleh orang tua peserta didik memainkan game edukasi tersebut gitu. Jadi dari hal tersebut kami juga melakukan wawancara kepada orang tua bagaimana sih anak-anak memainkan game edukasi tersebut gitu kan. Katanya dari penuturan orang tua mereka berterima kasih, dan karena biasanya mereka menggunakan handphonenya untuk bermain game yang mungkin tidak terkontrol dan menggunakan gadget juga untuk bermain YouTube, bermain sosial media dan lain sebagainya gitu kan. Dengan adanya game edukasi ini, peserta didik jadi menggunakan handphonenya atau memanfaatkan handphonenya itu untuk pembelajaran gitu. Jadi anak-anak di rumah jadi belajar, yang sebelumnya tidak belajar menjadi belajar karena belajarnya dengan game edukasi tersebut gitu. Jadi orang tua merasa terbantu gitu. Selain dari wawancara, kami juga melakukan kuesioner yang sebelumnya di identifikasi awal itu kami kan mengirimkan kuesioner tentang minat belajar peserta didik. Di akhir setelah kita memberikan game edukasi tersebut, bagaimana sih hasilnya gitu. Dengan adanya game edukasi tersebut, bagaimana sih dampaknya gitu kan, bagaimana sih hasil dari penggunaan game tersebut. Kami juga membuat kuesioner yang tentunya berdasarkan 4 indikator tadi, indikator minat tadi. Hasilnya itu dari yang sebelumnya kurang berminat menjadi sangat berminat gitu. Karena indikator minat belajar itu salah satunya ada perasaan senang, keterlibatan siswa, ketertarikan, dan penerapannya gitu. Jadi peserta didik merasa senang nih ada media pembelajaran yang tentunya sangat dekat dengan peserta didik, karena setiap hari mereka menggunakan handphone, setiap hari mereka bermain game edukasi seperti itu. Untuk hasilnya alhamdulillah ya ada peningkatan minat belajar gitu. Setidaknya ada minat belajar yang meningkat, yang tentunya nanti kita berharap hasil pembelajarannya juga akan meningkat gitu. Jadi mulai dari ketertarikan dulu nih, ketertarikan terhadap pelajarannya dulu, ada peningkatan minat, nanti setelah itu semoga hasilnya juga jadi meningkat gitu. Itu sih, menarik sekali nih Bu, karena game saat ini macam-macam game ya untuk anak-anak usia sekolah itu sangat bervariasi, berbahaya, dan Ibu ini praktek terbaiknya sangat mampu sepertinya mengendalikan game yang berbahaya itu ya, mengembalikan ke program edukasi ke pendidikan. Baiklah Bapak dan Ibu, kita break dulu di sesi ini dan kita akan lanjutkan kembali di sesi berikutnya. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, 2 anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat
sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. Bapak dan Ibu, yang saya akan tanyakan sekarang adalah apakah mungkin Pamong belajar di SKB lain gitu ya untuk mengadaptasi program-program yang praktek baik Bapak dan Ibu terapkan sekarang. Mungkinkah itu Pak Fahri? Terima kasih. Sebenarnya kalau ditanya apakah mungkin, sangat mungkin. Karena apa? Karena struktur kurikulum pendidikan kesetaraan itu sama Bu ya. Dari jenjang pendidikan paket A, paket B, paket C ada program pemberdayaan dan keterampilan di sana. Keterampilan pilihan pun ya di sana juga diberikan hak kepada peserta didik untuk menentukan. Jadi apakah mungkin saja untuk keterampilannya sama, keterampilan yang mereka butuhkan sama. Nah, artinya boleh memiliki hak sama untuk memilih keterampilan yang mereka sesuai dengan minat bakatnya, begitu ya. Nah, yang berbeda adalah sentuhan pada pemberdayaannya mengenai social commerce-nya ini. Nah, ini menjadi tugas dari teman-teman ya Pamong Belajar yang mendampingi pada program keterampilan tersebut. Apakah berkenan nih mengajarkan juga nih, membimbing mereka untuk sama juga dengan penggunaan social commerce itu. Saya kira untuk mengadaptasi secara sepenuhnya itu sangat terbuka ya, begitu tidak menutup kemungkinan untuk sama persis, dan kami juga tidak menutup diri nih Bu ya. Siapapun yang akan bertanya kami akan berbagi praktik baik kepada mereka. Nah, mungkin di tempat lain itu menyesuaikan dengan analisis konteks daerahnya ya, sesuai dengan potensi lokalnya, apakah menggunakan social commerce ataupun menggunakan media-media yang lainnya. Jelas apakah mungkin sangat mungkin terbuka dan bisa dimanapun diterapkan, karena ini tidak membutuhkan sarana yang khusus ataupun sarana-sarana yang tidak terjangkau begitu ya. Jadi bisa diterapkan di semua tempat, di semua SKB, bahkan oleh di seluruh Pamong Belajar yang ada di Indonesia. Iya, dengan gadget aja ya sudah bisa menerapkan program Bapak itu ya. Betul, dengan sarana dan prasarana yang sangat sederhana. Begitu. Ya, terima kasih Bapak Fahri. Kemudian untuk Ibu, game ya, ini boleh nggak diadaptasi sama SKB yang lain atau masyarakat umum atau sahabat guru di Indonesia gitu Bu?
Baik, sangat mungkin sekali ya, karena apalagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa game edukasi ini itu berbasis online, jadi bisa dimainkan atau dioperasikan di mana saja dan kapan saja. Dan kebetulan kami juga sudah menautkan link akses gamenya itu di website SKB kami gitu. Jadi teman-teman bisa mengakses game edukasi tersebut. Bahkan kalau misalnya teman-teman guru PAUD Dikmas ini ingin membuat game edukasi seperti kami, itu juga bisa mungkin nanti juga sama berbasis online tapi mata pelajarannya yang lain gitu. Ini juga berkaitan dengan salah satu angan-angan kami, angan-angan saya terutama, kita memiliki platform khusus untuk media pembelajaran tapi khusus untuk pendidikan non formal. Kalau sekarang kan mungkin belum ada ya Bu. Jadi satu platform, misal website gitu kan. Jadi isinya itu nanti media-media pembelajaran yang dibuat oleh guru PAUD Dikmas gitu. Jadi teman-teman di seluruh Indonesia dapat mengakses dan misalnya ada guru atau pamong belajar yang memang belum sempat atau tidak sempat untuk membuat media pembelajaran atau mungkin terkendala dengan sesuatu yang lainnya, bisa mengakses di situ. Jadi dalam satu platform itu nanti itu angan-angan kami ya. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi satu platform itu nanti isinya media-media pembelajaran, baik itu 2 dimensi, misalnya infografis, poster, audio, video, atau bahkan media pembelajaran interaktif nanti kumpul jadi satu di dalam satu platform. Jadi nanti teman-teman di seluruh Indonesia dapat memanfaatkan platform tersebut. Itu angan-angan kami gitu. Jadi sangat sangat bisa diaplikasikan di seluruh dimanapun gitu, baik media pembelajaran yang telah kami buat atau bahkan mengadopsi atau sama-sama membuat media pembelajaran game edukasi dengan berbasis online gitu, sangat mungkin gitu. Mungkin jika ada pertanyaan atau apa, kapan-kapan bisa diskusi gitu kan untuk membuat media-media pembelajaran tersebut gitu. Sangat menarik sekali. Mudah-mudahan tidak hanya untuk di mata pelajaran matematika aja ya, nanti seluruh pelajaran kalau bisa ya. Jadi ada link khusus non formal itu. Ini satu keunggulan yang sangat luar biasa. Baiklah sahabat guru PAUD Dikmas, di sesi ini kita break dulu. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ke sesi 5 ya. 1000 hari pertama kehidupan anak-anak kita adalah 1000 hari yang sangat menentukan. Menentukan untuk kualitas kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan di usia selanjutnya. Hari menentukan itu dimulai sejak fase kehamilan selama 9 bulan, ditambah dengan 2 tahun pertama setelah kelahiran. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar 1000 hari pertama anak kita terlalui dengan baik? Pertama, ibu perlu memastikan asupan gizi yang seimbang selama kehamilan, ditambah mengkonsumsi vitamin untuk ibu hamil. Selama kehamilan, ibu perlu memeriksakan ke bidan atau dokter kandungan setidaknya 4 kali selama masa kehamilan. Kedua, persiapkan diri untuk IMD atau inisiasi menyusui dini untuk memastikan kandungan terbaik dari ASI diminum oleh bayi kita ketika ia baru lahir. Air susu yang pertama kali keluar setelah melahirkan sangat penting bagi bayi kita. Selanjutnya, ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan ya Bu. Setelah itu, ASI tetap diberikan sampai 2 tahun, dilengkapi dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Ibu juga perlu makanan bergizi dalam jumlah cukup supaya produksi ASI terjaga, bayi pun tumbuh sehat. Ketiga, menimbang berat badan bayi secara rutin setiap bulan ke posyandu dan memberikan imunisasi dasar wajib. Keempat, lengkapi imunisasi dasar atau asuh dan stimulasi anak sesuai pertumbuhan. Jangan lupa untuk mengatur jarak kelahiran serta menjaga kebersihan supaya anak kita tidak mudah sakit dan terserang diare. Mari kita jaga dengan sepenuh hati 1000 hari yang menentukan ini. Jangan lupa, ibu juga jaga makanan dan kesehatan ya. Ayah juga harus bahu-membahu dengan ibu untuk memberikan yang terbaik untuk buah hati tercinta. Ayo ibu dan ayah, berikan yang terbaik untuk generasi penerus kita agar tidak gagal tumbuh. Baiklah Bapak dan Ibu, sampai juga kita di akhir pemaparan ya. Saya berharap sekarang Pak Fahori untuk menyampaikan closing dari praktek baiknya. Bagaimana Pak Fahori? Silakan untuk menyampaikan pemaparan. Terima kasih Ibu Sumiati ya. Tadi kita sudah bicara panjang lebar ya mengenai latar belakang pengembangan model yang saya angkat.
terus penerapannya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, saya harapkan Bapak Ibu, kita selaku ya guru PAUD dan Dikmas ya dimanapun berada ya, kita selaku pendidik harus tetap mengubarkan jiwa kependidikan kita ya. Pengembangan model terutama pada pendidikan kesetaraan ini masih minim sekali Bapak Ibu. Mari kita kembangkan. Setiap satuan pendidikan memiliki ciri khas masing-masing, memiliki analisis konteks masing-masing. Seperti kami yang mengembangkan sosial commerce ini boleh diadaptasi lembaga manapun boleh. Nah, mungkin Bapak Ibu juga memiliki ya pengembangan model yang lainnya, implementasinya di lembaganya masing-masing. Bapak Ibu juga boleh berdiskusi, berbagi dengan sama. Nah, tujuan kita adalah memajukan pendidikan kesetaraan, bagaimana agar maju ya pendidikan kesetaraan kita bermarwah dan bermartabat. Nah, tentunya adalah untuk salah satunya adalah agar pendidikan kesetaraan peserta didiknya juga menjadi peserta didik yang berkualitas. Jadi intinya seperti itu, pengembangan model kami adalah meningkatkan kualitas peserta didik pada program pendidikan kesetaraan. Terima kasih Pak Tohari. Kembali ke Ibu Tri ya. Bagaimana, kenapa, apa yang akan Ibu sampaikan terkait pesan kunci dari praktek baik Ibu yang sudah Ibu buat gitu ya. Silakan Ibu Tri. Baik, atas waktunya. Jadi selama ini kan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk mencari media-media pembelajaran untuk pendidikan non formal itu kan memang cukup terbatas ya. Mungkin Bapak mungkin guru PAUD Dikmas di rumah memiliki media pembelajaran yang baik, bahkan justru lebih bagus dari yang saya buat ini, tapi mungkin tidak dipublikasikan. Nah, oleh karena itu sahabat guru PAUD Dikmas ini dapat membagikan praktek baik yang telah Bapak Ibu lakukan selama mengajar atau selama berada di pendidikan non formal. Jadi teman-teman sahabat guru PAUD Dikmas di seluruh Indonesia itu juga jadi dapat mengadopsi atau mungkin jadi termotivasi gitu, termotivasi untuk mengembangkan. Mungkin kalau Pak Tohari tadi model pembelajaran, kalau di kami adalah media pembelajaran. Sebenarnya kan banyak hal yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran gitu ya. Hanya ada metode, model pembelajaran, media pembelajaran, strategi dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha untuk sevariatif mungkin, sebisa mungkin kita memaksimalkan yang ada gitu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan dari kementerian, misalnya ada event tertentu, kita bisa mengikutinya gitu. Jadi apa yang kita punya bisa kita sebarkan ke masyarakat, ke guru PAUD Dikmas yang ada di seluruh Indonesia gitu. Jadi memperkaya pengembangan model yang ada di sana, media-media pembelajaran yang tentunya bisa menjadi alternatif bagi teman-teman yang membutuhkan lebih gitu. Bervariasi. Betul, bervariasi. Mungkin demikian. Terima kasih Bapak dan Ibu, akhirnya kita sampai di akhir ya. Tapi sebelumnya saya mau membacakan kesimpulan dari pemaparan kita pada siang hari ini. Yang pertama, dengan penerapan pengembangan model pembelajaran ini jauh lebih efektif dan efisien, meningkatkan kompetensi peserta didik pada program keterampilan. Kemudian yang kedua, kesimpulannya, dengan pengembangan dan penerapan media pembelajaran yang inovatif seperti game edukasi itu tadi, ini dapat meningkatkan minat belajar dari peserta didik. Itu kesimpulannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tohari yang sudah memaparkan cukup detail dan jelas, dan juga kepada Ibu Tri, terima kasih, dan kita bisa bertemu kembali di kesempatan lain mudah-mudahan ya Pak Tohari. Dan saya sendiri sebagai moderator, saya Sumiati, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.